Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali menjumpai teman-teman. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Melanjutkan sesi sharing tentang talent mapping. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit ya tentang bakat yang ada di area influencing talent, yaitu competition dan maximizer. Apa itu bakat competition? Yaitu bagi Anda yang memiliki bakat kuat competition, maka Anda adalah seorang pribadi yang selalu ingin menjadi pemenang, menjadi yang terdepan, selalu mengukur kemajuan dirinya dengan membandingkan dengan kemajuan yang diraih oleh orang lain. Ya. Jadi Anda ini adalah pribadi yang kompetitif, mengukur kemajuan dan kemampuan diri dari perbandingan dengan kemampuan orang lain. Kemudian selalu ingin jadi lebih baik daripada orang lain. Senang bersaing dengan yang terbaik ya. Dan paling tidak suka jika peringkatnya itu tidak nomor satu gitu ya. Jadi Anda ingin selalu menjadi nomor satu. Maka inti kekuatannya adalah meraih kemenangan. Nah, apa kebutuhan dari yang memiliki bakat competition ini? Yaitu butuh pesaing sebagai pembanding. Ya. Kemudian semua dukungan untuk menang. Jadi support dari lingkungan, support dari sistem gitu ya. Itu yang Anda perlukan. Nah, apa hal yang harus diantisipasi? Yaitu ketika merasa puas menjadi yang terbaik di tengah standar yang rendah. Jadi misalnya Anda berada di lingkungan yang memiliki standar yang kualitasnya biasa aja, kemudian Anda menjadi nomor satu, ya tentunya ini kan bukan menunjukkan bahwa Anda itu sudah baik gitu ya, sudah punya prestasi yang baik gitu ya, karena memang pembandingnya saja yang standarnya rendah gitu ya. Kemudian mengira perbandingan akan memotivasi semua orang. Jadi Anda menganggap bahwa semua orang itu seperti Anda, yaitu butuh pembanding. Padahal tidak semua orang butuh pembanding untuk mencapai suatu kesuksesan misalnya gitu ya. Itu tidak semua orang butuh pembanding. Tapi Anda sering terjebak menganggap bahwa semua orang butuh pembanding. Nah, kemudian bagaimana cara mengembangkan bakat ini? Yaitu yang pertama, pilih level persaingan yang realistik untuk dapat yang realistis untuk Anda menangkan. Jadi Anda harus mengukur nih, karena Anda kan dorongan kuatnya untuk jadi pemenang, maka carilah kompetitor yang memang sebanding gitu ya, tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi, sehingga Anda bisa memenangkan kompetisi itu. Kemudian Anda membutuhkan orang lain yang mengukur kemampuan Anda, yang memberikan masukan-masukan, memberikan langkah-langkah yang harus Anda capai gitu ya, yang harus Anda lalui untuk mencapai tujuan Anda gitu. Nah, kemudian untuk kombinasi bakat gitu ya, misalnya dengan bakat ideation dan bakat significance, maka Anda dapat menjadi ahli pemasaran yang mampu memenangkan produknya di persepsi publik. Jadi kalau Anda memiliki bakat competition ini, Anda berani bersaing gitu ya, ngadu kualitas dengan produk lain, sehingga Anda bisa meyakinkan kepada klien Anda bahwa produk yang Anda jual itu bagus gitu ya, dan ini Anda cocok menjadi seorang marketer. Kemudian dengan bakat relator dan bakat komen dapat menjadi penjual yang mampu meraih skala penjualan paling tinggi dibanding penjual lain ya. Mungkin bagus kalau misalnya Anda ada di model penjualan networking di mana di situ kan ada level-level gitu. Ini bagus, akan menggenjot Anda untuk selalu meningkatkan penjualan gitu ya, karena akan selalu ada persaingan gitu ya, dipaksa untuk bersaing bahkan gitu ya, dikondisikan untuk bersaing gitu. Nah, ini cocok untuk bagi Anda ya, memilih bisnis yang
di situ ada levelisasi, ada pembanding dengan orang lain. Kalau konvensional kan kita lebih ke personal ya. Jadi kita ya kalau kita tidak terkondisikan untuk bersaing, tidak terkondisikan untuk berkompetisi. Tapi kalau di multi level misalnya ya, itu ada leveling di situ dan Anda dipaksa untuk bersaing, terkondisikan untuk bersaing gitu ya. Ini hanya pilihan lah ya, hanya pilihan gitu ya. Nah, kemudian dengan bakat developer dan fokus mampu mendorong orang lain untuk terus maju hingga menjadi yang terbaik gitu ya. Berarti Anda bisa menjadi seorang motivator kalau didukung oleh bakat developer, bakat fokus gitu ya, bakat communication gitu ya. Ini Anda bisa menjadi motivator yang baik gitu ya. Nah, kemudian bakat berikutnya yaitu bakat maximizer. Yaitu seorang pribadi yang berpusat pada kekuatan untuk merangsang kinerja yang prima pada individu juga tim. Jadi selalu ingin mengubah yang sudah bagus menjadi hebat, menjadi lebih bagus lagi. Jadi bagi Anda yang memiliki bakat ini, maka Anda adalah pribadi yang sangat perfeksionis, khususnya tentang hasil ya. Ingin memiliki atau menciptakan sesuatu yang sempurna. Ingin menjadikan yang bagus menjadi lebih bagus lagi, kemudian memiliki standar subjektif tentang kesempurnaan. Jadi inti kekuatannya adalah mencapai kesempurnaan. Nah, apa yang dibutuhkan bagi Anda? Yaitu Anda butuh keleluasaan bekerja dengan standar tinggi. Jadi Anda butuh lingkungan yang memang di situ sangat mementingkan kualitas, mementingkan kualitas juga kuantitas. Jadi tidak hanya kuantitas, tetapi juga lingkungan itu sangat mementingkan kualitas gitu ya. Jadi Anda butuh lingkungan yang seperti itu, dan Anda butuh lingkungan yang yang bisa support Anda gitu, ya. Nah, apa yang harus diantisipasi yaitu tidak antusias ketika di tengah situasi yang jauh dari standar Anda. Mungkin ketika Anda ada di lingkungan yang orangnya itu tidak begitu mementingkan kualitas, maka ya Anda akan merasa tidak nyaman, mungkin tersiksa gitu ya. Misalkan di lingkungan kerja atau di lingkungan organisasi yang alirannya aliran apa adanya gitu ya. Mungkin Anda akan merasa tidak nyaman, akan merasa tersiksa. Kemudian mengabaikan banyak hal lain demi meraih kesempurnaan. Nah, ini mungkin yang harus kita catat juga ya, bahwa orang yang dengan bakat maximizer ini orang yang sangat jarang merayakan kemenangan gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia akan terus menuntut bagi dirinya itu untuk mencapai hal yang lebih. Padahal yang namanya manusia gitu ya, kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang nggak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Tidak ada suatu hal yang bisa kita raih dengan kesempurnaan gitu ya. Apalagi yang berhubungan dengan orang lain. Ya misalkan dalam pekerjaan, dalam kerja tim, kita tidak bisa menuntut orang lain tentunya harus mengikuti standar kita, kecuali kita memang pimpinan gitu ya. Dan itu pun kan kita walaupun pimpinan juga mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain gitu ya. Begitupun mungkin bagi kita, misalkan seorang orang tua ya, bagi anak, ketika kita memiliki bakat ini, maka kita akan muncul, ini yang harus diantisipasi, akan muncul tuntutan pada anak untuk selalu menjadi hebat. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Ini bisa menimbulkan luka pengasuhan bagi anak. Kenapa? Karena anak yang kita lahirkan itu belum tentu sama dengan kita, bahkan mungkin sangat berbeda dengan kita. Maka kita harus memahami potensi anak itu seperti apa gitu ya, apa sama dengan kita orang tuanya gitu ya. Karena banyak juga saya sering menjumpai gitu ya, anak-anak yang kuliah itu salah jurusan karena desakan dari orang tua. Misalnya orang tuanya itu turunannya dokter semua, anaknya tuh nggak ada bakat untuk menjadi seorang dokter, tapi dipaksa oleh orang tuanya karena tadi orang tuanya mungkin punya bakat ini sehingga menuntut anaknya itu harus lebih dari dia gitu ya. Nah, ini mungkin yang harus diantisipasi. Bagaimana cara mengembangkan bakat ini? Nah, pastikan Anda bekerja sama dengan orang yang memperhatikan
arti penting kualitas. Mungkin Anda kalau di lingkungan pekerjaan ya, Anda bisa memilih tim yang memang punya standar kualitas yang tinggi, yang hampir sama lah dengan Anda. Kemudian latih kemampuan menghasilkan kualitas tinggi dalam kurun waktu tertentu dengan sumber daya tertentu gitu ya. Dan mungkin tadi ya harus disadari bahwa manusia itu bukan makhluk yang sempurna, itu juga harus dimunculkan gitu, supaya kita tidak tadi ya menjadi orang yang sangat jarang merayakan kemenangan, padahal kita kan ya harus selalu bersyukur sebenarnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan kombinasi bakat? Nah, bakat ini apabila didukung oleh bakat arranger dan komen dapat mengajukan sistem kerja ya untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi. Nah, jadi kalau Anda memang punya bakat maximizer, kemudian Anda punya di posisi pimpinan gitu ya, itu tentunya bisa memajukan sistem kerja ya, karena Anda punya power didukung oleh bakat komen misalnya gitu ya. Kemudian dengan bakat responsibility dan konsistensi memastikan hasil kerja yang sempurna. Jadi Anda bisa mungkin di kantor itu di bagian quality produk ya, atau mandor lah gitu ya, bahasa mudahnya tuh jadi mandor yang ngontrol hasil produk itu Anda cocok sekali. Nah, lalu apa sih bedanya antara bakat tadi ya competition dengan bakat maximizer ini? Nah, kalau competition itu kan dia dia ingin selalu butuh pembanding ya kan. Jadi yang mendongkrak semangat dia itu ketika dia ada pembanding, ketika ada pesaing gitulah. Nah, kalau maximizer ini dorongan untuk mencapai standar tinggi itu dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia nggak butuh pesaing, dia nggak peduli dengan orang bisa lebih dari saya apa enggak, itu dia nggak peduli ya. Jadi itu yang membedakannya. Jadi kalau maximizer itu lebih dari dalam dirinya sendiri. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Silahkan kalau ada koreksi tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.